Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarazi Rizkullah, NIM 2017-203. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang struktur dan transformasi struktural perekonomian Indonesia. Dan yang akan saya jelaskan yaitu pengertian transformasi struktural, transformasi struktur perekonomian Indonesia, perubahan struktur perekonomian di Indonesia periode 1960 sampai 2020, proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia, faktor-faktor penyebab perubahan struktur perekonomian di Indonesia, dampak proses transformasi perekonomian yang meliputi dampak positif dan dampak negatif, serta teori menurut Arthur Lewis dan Hollins Chenery. Transformasi struktural. Transformasi struktural adalah proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Selanjutnya, transformasi struktur perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki potensi pembangunan paling lengkap dan luar biasa besarnya untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat. Pertama, berupa 255 juta jiwa penduduk yang merupakan jumlah terbanyak keempat di dunia dengan jumlah kelas menengah yang cukup banyak, yaitu 65 juta orang, merupakan human capital dan potensi pasar domestik yang sangat besar. Kedua, kekayaan alam yang begitu beragam dan besar, baik yang terdapat di daratan apalagi di lautan. Ketiga, posisi geoekonomi yang sangat strategis, di mana 45% dari seluruh barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dikapalkan melalui Laut Indonesia. Perubahan struktur perekonomian Indonesia periode 1960 sampai 2020. Dari gambar yang ada, kita dapat memberikan analisis serta menentukan tren untuk setiap sektor sebagai berikut. Sampai dengan tahun 1970, struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini berarti sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional masih lebih banyak dibanding sektor-sektor lainnya, khususnya industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 sektor perekonomian di Indonesia periode 1960 sampai 2020. 4 sektor tersebut yaitu pertanian, industri tambang, industri non-tambang, dan jasa-jasa. Pada 1960 ada sektor pertanian, yaitu struktur tenaga kerja 80% di sektor pertanian, tingkat investasi rendah, tabungan rendah, konsumsi rendah, dan tidak ditunjang dengan industri yang memadai sehingga produktivitas rendah.
Lalu periode 1970 sampai 1985 ada sektor industri tambang, yaitu industri mulai dikembangkan yang membutuhkan lahan, berkembangnya lahan pertanian, realisasi tenaga kerja, arus urbanisasi semakin tinggi, dan terganggunya keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, periode 1900 sampai awal abad 21, yaitu sektor industri non-tambang. Impor beras berlanjut, bom minyak merosot, pemacuan industri non-migas, kesenjangan industri besar dengan industri kecil dan menengah, kualifikasi sumber daya manusia yang terampil atau skilled labor kurang menunjang. Dan yang terakhir adalah periode 2020, sektor jasa-jasa, triple revolution, dan jasa merupakan produk primadona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan yang pertama, merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian. Yang kedua, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri. Yang ketiga, pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh tentang sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer antara lain adalah pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder ada industri pengolahan, industri air dan listrik, dan industri pembangunan. Sedangkan sektor tersier pengangkutan dan perhubungan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa-jasa perseorangan. Ada 6 faktor penyebab perubahan struktur perekonomian di Indonesia, yaitu yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi sudah memiliki industri-industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri yang besar merupakan salah satu faktor insentif bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk industri, karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan merupakan faktor pendukung dari faktor pasar. Tingkat pendapatan tidaklah berarti bagi pertumbuhan industri-industri bila distribusinya sangat pincang. Yang keempat, karakteristik industrialisasi mencakup cara pelaksanaan atau strategi pembangunan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Yang kelima, keberadaan sumber daya alam. Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya sumber daya alam mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, terlambat melakukan industrialisasi, tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur daripada negara yang miskin sumber daya alam. Yang keenam, kebijakan perdagangan luar negeri. Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup
atau inward-looking policy, pola hasil industrialisasinya akan berkembang tidak efisien dibandingkan negara-negara yang menerapkan outward-looking policy. Yang selanjutnya ada dua dampak yang ditimbulkan dari proses transformasi perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positif proses transformasi perekonomian di Indonesia. Yang pertama, peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian subsistens ke pertanian modern atau agroindustri. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja atau pengangguran di perkotaan pada industri-industri baru. Yang ketiga, percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Lalu dampak negatif yang ditimbulkan dari proses transformasi perekonomian Indonesia adalah hilangnya lahan pertanian, yaitu sawah atau non-sawah, yang mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencahariannya. Muncul pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. Lalu yang terakhir, tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan adanya dampak-dampak positif maupun negatif, maka permasalahan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mempercepat proses transformasi perekonomian dengan memaksimalkan dampak positif yang bisa ditimbulkan, sekaligus meminimalkan kemungkinan negatif yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Arthur Lewis atau teori migrasi. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan dan didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan, pertumbuhan penduduknya tinggi sehingga terjadi kelebihan suplai tenaga kerja. Akibat oversupply tenaga kerja ini, tingkat upah masih sangat rendah. Sebaliknya, di perkotaan, sektor industri mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal ini menarik banyak tenaga kerja pindah dari sektor pertama ke sektor kedua, sehingga terjadi suatu proses migrasi dan urbanisasi. Selain itu, tingkat pendapatan di negara bersangkutan meningkat sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi macam-macam produk industri dan jasa. Hal ini menjadi motor utama pertumbuhan output di sektor-sektor non-pertanian. Yang selanjutnya ada teori dari Hollins-Chenery atau teori transformasi struktural. Teori Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam kompetisi agregat demand, perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, agregat supply, produksi, dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang struktur dan transformasi struktural perekonomian Indonesia. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.